Halo semuanya, selamat datang di video sosialisasi keamanan digital bareng aku Lintang Reganiku Sumaratri dengan NIM 2024-31003, mahasiswa Teknik Informatika Institut Teknologi PAN. Pernah nggak sih kalian dapat pesan WhatsApp dari nomor asing yang ngirim link format aplikasi, paket, atau undangan nikah, atau tiba-tiba dapat info menang undian jutaan rupiah? Pasti pernah kan ya? Nah, tahu nggak sih fenomena ini bukan sekedar iseng tahu, tapi bagian dari cybercrime atau kejahatan cyber yang marak mengintai kita sehari-hari. Lalu apa sih itu cybercrime? Sebenarnya, cybercrime itu singkatnya cybercrime adalah kejahatan yang memanfaatkan teknologi digital untuk menipu, memanipulasi, atau mencuri data pribadi dan finansial korban demi keuntungan sepihak. Berdasarkan poster sosialisasi yang telah saya susun, ada beberapa bentuk dan modus operandi populer yang wajib kita waspadai. Yang pertama, ada phishing dan scam, yaitu penyebaran tautan palsu untuk mencuri data sensitif dan akses akun perbankan. Yang kedua, penyalahgunaan data, yaitu menggunakan identitas korban secara ilegal untuk transaksi tidak sah. Yang ketiga, ada peretasan akun atau hacking, mengambil alih akun media sosial atau bisnis untuk meminta uang pada pihak lain. Yang keempat, yaitu rekayasa sosial, yaitu memanipulasi psikologis korban melalui iming-iming hadiah atau ancaman palsu ya. Nah, temuan hasil penelitian untuk melihat sejauh mana dampaknya di masyarakat, aku telah melakukan penelitian kuantitatif dengan menyebar survei ke 36 responden dari berbagai latar belakang. Hasilnya sangat mengejutkan sekali tahu. Yang pertama, 86,1% responden sebenarnya sudah paham istilah cybercrime. Namun, 44,4%-nya diantaranya ternyata pernah menjadi korban tahu. Ini membuktikan bahwa tahu saja belum tentu cukup kalau kita kurang waspada. Nah, selanjutnya, 77,1% responden menyetujui bahwa dampak penipuan online ini sangat merugikan kehidupan masyarakat, baik secara finansial maupun mental. Namun, untuk sisi positifnya ada dua, ya- yaitu yang pertama, memacu pengembangan sistem keamanan cyber oleh pemerintah dan penyedia layanan digital. Dan yang kedua, itu memaksa pengguna lebih waspada dan meningkatkan literasi keamanan digital. Terus gimana dong caranya supaya kita nggak terjebak? Tenang, ini adalah ada 3 langkah pencegahan utama yang bisa kalian terapkan nih. Yang pertama, kata sandi kuat dan berkala, yaitu gunakan kombinasi huruf besar, kecil, angka, dan simbol. Jangan pakai tanggal lahir ya. Yang kedua, aktifkan autentifikasi dua faktor atau 2FA. Nah, itu adalah memberikan lapisan keamanan ganda di semua akun penting, WhatsApp, email, media sosial lainnya. Contoh, biometrik dan scan wajah. Lalu yang ketiga, ada waspada link dan verifikasi. Nah, teman-teman jangan asal klik tautan asing. Cross-check selalu kebenaran informasi sebelum bertransaksi. Nah, agar teman-teman lebih tahu dan lebih detail, kita akan bedah, makalah atau survei yang sudah aku buat nih, untuk teman-teman agar lebih paham terkait cybercrime. Nah, ini adalah hasil dari, analisis dampak penipuan online cybercrime terhadap masyarakat dalam penggunaan layanan digital. Nah, ini untuk latar belakangnya, yaitu perkembangan teknologi digital telah mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat. Internet kini dimanfaatkan untuk berkomunikasi, mencari informasi, berbelanja, belajar, bekerja, hingga melakukan transaksi keuangan secara daring. Namun, beberapa eh, layanan digital tersendiri terjadi penipuan online nih, dapat dialami oleh siapa saja tanpa memandang usia maupun pekerjaan. Biasanya modus yang digunakan
pelaku juga terus berkembang, seperti penipuan belanja online, phishing, investasi palsu, hingga penyalahgunaan identitas. Nah, dampaknya itu bermacam-macam. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dan di dalam makalah ini dilakukan untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat mengenai penipuan online, pengalaman masyarakat terhadap kejahatan cyber, dampak yang ditimbulkan, serta upaya pencegahan yang telah dilakukan. Nah, untuk rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana sih tingkat pengetahuan masyarakat mengenai cybercrime, khususnya penipuan online? Yang kedua, bagaimana pengalaman masyarakat terhadap kasus penipuan online yang pernah dialami atau diketahui? Yang ketiga, apa saja dampak yang ditimbulkan akibat penipuan online terhadap masyarakat? Yang keempat, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya penipuan online di masyarakat? Nah, untuk tujuan penelitiannya sendiri, yang pertama, agar kita mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat mengenai cybercrime. Yang kedua, mengetahui pengalaman masyarakat terkait kasus penipuan online yang pernah dialami atau diketahui. Yang ketiga, menganalisis dampak yang ditimbulkan. Yang keempat, memberikan rekomendasi upaya pencegahan. Seperti itu. Nah, ini untuk metode penelitiannya. Di sini di makalah, aku menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif dengan pendekatan survei, di mana pengumpulan data ini dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara daring menggunakan Google Form. Nah, untuk tahapan penelitiannya, yang pertama ada identifikasi masalah, selanjutnya ada studi literatur, yang ketiga ada penyusunan instrumen penelitian, dan yang keempat pengumpulan data, dan yang kelima analisis data, yang terakhir penarikan kesimpulan. Nah, ini adalah poin penting atau bab penting yang akan kita bahas di makalah ini sendiri. Yang yaitu ada bab 3, hasil penelitian dan pembahasan. Gimana hasil penelitian dari survei Google Form yang sudah aku sebar itu eh, meng- kepada 30 didapatkan 36 responden dari berbagai latar belakang. Di sini latar belakangnya ada atas 20 perempuan, yaitu di angka 55,6% dan 16 laki-laki di 44%. Nah, di mana mayoritas pekerjaannya itu ada mahasiswa, ASN, pelajar, TNI, ibu rumah tangga, freelance, dan wirausaha. Seperti itu. Nah, untuk hasil dari pengetahuan responden mengenai cybercrime, itu ternyata rata-rata masyarakat yang mengisi responden ini sendiri sudah tahu dan paham mengenai apa itu cybercrime sendiri. Nah, untuk pengalaman responden menjadi korban cybercrime, ternyata benar tuh masih masih sebagian besar responden belum pernah mengalami secara langsung. Persentasinya responden yang pernah menjadi korban masih tergolong cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa ancaman cybercrime, khususnya penipuan online, masih menjadi permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian. Oleh karena itu, peningkatan kewaspadaan dan literasi digital tetap diperlukan agar masyarakat mampu mengenali serta menghindari berbagai modus kejahatan cyber. Gitu. Nah, ini adalah tingkat dampak cybercrime terhadap masyarakat. Nah, terdapat 5 penilaian yang dimana memberikan nilai 5 yaitu sangat besar dan nilai 1 untuk memberikan jawaban tidak benar seperti itu. Nah, hasil menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyadari bahwa cybercrime itu sangat memberikan dampak besar dan menjadi permasalahan serius bagi masyarakat seperti itu. Nah, ini juga selanjutnya ada pendapat responden mengenai langkah efektif mengurangi cybercrime, di mana berdasarkan hasil kuesioner, mayoritas responden berpendapat bahwa peningkatan literasi digital dan edukasi kepada masyarakat merupakan langkah yang paling efektif untuk mengurangi kasus cybercrime. Karena rata-rata masyarakat itu sangat minim sekali informasi terkait cybercrime itu sendiri apa? Karena cybercrime itu kan bahasa asing ya. Jadi kalau misal mereka belum tahu nih gimana sih cara membedakan itu benar, hoax atau fakta seperti itu. Nah, ini temuan penelitiannya berdasarkan hasil kuesioner yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden telah memiliki pengetahuan
mengenai cybercrime, khususnya penipuan online. Meskipun demikian, masih terdapat responden yang pernah maupun hampir menjadi korban kejahatan cyber. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan mengenai cybercrime belum sepenuhnya mampu mencegah seseorang dari berbagai modus penipuan yang terus berkembang, seperti itu. Jadi, walaupun masyarakat sudah tahu nih cybercrime itu apa, lalu, eee apa namanya, kasus-kasusnya seperti apa, tapi mereka belum tahu nih bagaimana cara membedakan mana yang itu cybercrime atau bukan gitu. Apakah mereka terkena dampak cybercrime atau bukan. Nah, ini dampak positif dan negatifnya sendiri. Yang pertama, dampak positifnya itu tadi, masyarakat lebih memahami pentingnya keamanan digital. Dampak negatifnya, masyarakat ada yang masih kurang waspada gitu terhadap modus penipuan. Dan yang kedua, masyarakat lebih mengenal tuh, autentikasi 2 faktor. Nah, yang dampak negatifnya akun dan data pribadi tetap beresiko disalahgunakan apabila keamanan kurang diperhatikan oleh media sosial atau maupun platform-platform lainnya. Nah, untuk dampak positifnya juga, masyarakat atau pengguna menjadi lebih berhati-hati saat bertransaksi dan menerima informasi. Nah, dampak negatifnya sebagian responden pernah mengalami atau hampir menjadi korban penipuan online. Nah, ini untuk saja ada dampak sosialnya, di dampak positif, itu meningkatkan kepedulian terhadap edukasi keamanan cyber. Dampak negatifnya, menurunnya rasa aman dan kepercayaan saat menggunakan layanan digital. Dan selanjutnya, untuk dampak dampak positif akhir, di aspek dampak ekonomi, yaitu masyarakat lebih teliti sebelum melakukan transaksi online, dan dampak negatifnya menimbulkan kerugian finansial akibat penipuan online. Nah, ini, beberapa rekomendasi perbaikan yang, sudah dilakukan saat survei ini atau pendapat responden ini mengenai langkah efektif mengurangi cybercrime gitu. Dari masyarakat sendiri adalah meningkat kewaspadaan saat menerima pesan, tautan, atau penawaran yang mencurigakan, serta tidak mudah membagikan data pribadi. Dan yang kedua, pengguna internet. Menggunakan kata sandi yang kuat, mengaktifkan autentikasi 2 faktor, dan rutin memperbarui kata sandi akun. Nah, jadi teman-teman, eh, kalau bisa, sandi akun itu jangan tanggal lahir ataupun pokoknya yang susah dan hanya diri kalian yang bisa hafal dan tahu gitu. Dan yang ketiga di pemerintah, yaitu meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai keamanan digital, serta memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku cybercrime. Yang ke Empat, itu adalah platform digital meningkatkan sistem keamanan, memperkuat verifikasi akun, dan mempercepat penanganan laporan penipuan online. Dan yang terakhir, pastinya di lembaga pendidikan, memberikan edukasi mengenai literasi digital dan keamanan cyber kepada pelajar maupun masyarakat. Karena sejatinya kalau kita menanamkan diri dari sejak dini atau sejak kecil, maka kita akan bisa mengimplementasikan dan menerapkan pada saat kita sudah dewasa, seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian saya yang telah dilakukan terhadap 36 responden, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden telah memiliki pengetahuan mengenai cybercrime, khususnya penipuan online. Meskipun demikian, masih terdapat responden yang pernah maupun hampir menjadi korban cybercrime, sehingga menunjukkan bahwa ancaman kejahatan cyber masih sering terjadi di tengah masyarakat. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa cybercrime sendiri memberikan dampak yang cukup besar, terutama berupa kerugian finansial, penyalahgunaan data pribadi, serta menurunnya rasa aman dalam beraktivitas di dunia digital. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peningkatan literasi digital, kesadaran masyarakat, serta kerjasama antara pemerintah, penyedia platform, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mengurangi resiko terjadinya cybercrime. Edukasi yang berkelanjutan dan penerapan keamanan digital menjadi langkah penting dalam menciptakan lingkungan digital yang lebih aman. Dan untuk daftar pustaka, lalu ini ada lampiran-lampirannya, lampiran halaman Google Form, lalu ada rekapan responden, dan bukti penyebaran kuesioner tanya jawab. Seperti itu. Oke, jadi
Keamanan digital itu bukan tanggung jawab pemerintah atau penyedia platform, tapi dimulai dari diri kita masing-masing. Stay smart, stay safe, defend yourself against cyber threat. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk share video ini ke teman atau keluarga kalian agar mereka juga terhindar dari bahaya penipuan online. Saya Lintang, pamit undur diri, see you!